pembulatan dan penaksiran pecahan. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang pembulatan pecahan biasa. Caranya kita akan menggunakan garis bilangan. Contohnya 5/6 jika dibulatkan menjadi ya, kita akan gunakan garis bilangan. Oke, kita buat garis bilangan. Yang pertama kita mulai dari 0. Nah, karena ini 5/6, maka ini kita mulai dengan 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, dan 6/6 atau 1 ya. 6/6 kan sama dengan 1. Nah, kita lihat 5/6 ada di sebelah ya, 5/6 kita tandai. Nah, sekarang kita lihat 5/6 lebih dekat dengan 1 atau 0. Ya, bisa dilihat 5/6 lebih dekat dengan 1, maka 5/6 jika dibulatkan menjadi 1. Jadi 5/6 dibulatkan menjadi 1. Udah ya? Contoh lain, misalnya 2/5. 2/5 dibulatkan menjadi, jika dirasa terlalu lama menggambar garis bilangan, kita akan urutkan saja dari 0, kemudian 1/5, nanti sampai 5/5 ya. Nah, ini 5/5 adalah sama dengan 1. Sekarang kita lihat 2/5 ada di sebelah. Ya, 2/5 kita tandai 2/5 dilingkari. Sekarang dilihat 2/5 lebih dekat ke 0 atau 1. Lihat jaraknya, kalau ke 0 dia hanya berselisih 1 pecahan. Kalau ke 1, ke bilangan 1 dia berselisih 2 pecahan, jadi dia lebih dekat ke 0, maka 2/5 dibulatkan menjadi 0. Udah ya? Oke, contoh lain 3/6 dibulatkan menjadi, kita bikin urutan pecahan seperti tadi ya. 0, dari 0, 1/6 sampai 6/6. 6/6 ini sama dengan 1. Sekarang dilihat 3/6 ada di sebelah mana? Ya, 3/6 ternyata ada di sini. Kita lihat 3/6 lebih dekat ke 0 atau 1. Jaraknya sama-sama di selisih 2 pecahan. Ke sini ke 0 lewat 2 pecahan, kalau ke 1 juga lewat 2 pecahan. Nah, kalau di tengah-tengah gimana? Dibulatkan kemana? Ke 0 atau ke 1? Nah, untuk catatan, jika letaknya ada di tengah-tengah garis bilangan, maka kita akan bulatkan ke atas atau ke 1. Jadi 3/6 dibulatkan menjadi 1. Ya, untuk pecahan yang letaknya ada di tengah-tengah garis bilangan, jika dibulatkan itu dibulatkan ke atas atau ke 1. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang pembulatan pecahan campuran. Caranya sama dengan yang pembulatan pecahan biasa, hanya saja ini bentuknya pecahan campuran. Contohnya, langsung ke contohnya, misalnya 2/1/4 dibulatkan menjadi 2
2/1/4 ini letaknya ada di antara 2 sampai 3. Ada di antara 2 sampai 3. Ya, 2/1/4 ada di antara ini. Nah, untuk cara membulatkannya kita pakai urutan pecahan seperti yang tadi. Jadi kita kasih bilangan 2 di sini. 2 dari mana? 2 dari yang ini. Nah, kita akan bulatkan yang pecahannya. Jadi kita mulai dengan 1/4, 2, terus 1/4. 4/4 ini nanti kan sama dengan 1, karena di sini dan 2/1/4 ada di antara 2 sampai 3, maka ini 2 sampai 3. Jadi kita lihat sekarang 1/4-nya ada di sini. Oke, 1/4 ada di sini. 1/4 lebih dekat ke 2 atau 3? Ya, lebih dekat ke 2. Jadi 2/1/4 dibulatkan menjadi 2. Ya, karena 2/1/4 itu kan sama saja dengan 2 ditambah 1/4. 2-nya tetap, kemudian 1/4-nya jika dibulatkan tadi kan lebih dekat ke, misal sini kan ada 0 ya, lebih dekat ke 0. Jadi dibulatkan 1/4 dibulatkan menjadi 0. Artinya 2 tambah 0 sama dengan 2. Jadi 2/1/4 dibulatkan menjadi 2. Mudah ya. Contoh yang kedua yaitu misalnya pecahan 3 4/6 dibulatkan menjadi 3 4/6. Itu nanti letaknya ada di antara bilangan 3 sampai 4. Nah, sekarang kita urai pecahan 4/6-nya ke dalam urutan pecahan seperti yang tadi. Hanya ditulis dulu 3 kan sampai 4 ya. Misalnya di sini kita tulis dulu yang pecahan. Dimulai dari 1/6. Ini nanti 4 ya, karena ada di antara 3 dan 4. Sekarang dilihat 4/6-nya ada di sini. Nah, dilihat 4/6 lebih dekat ke 4 atau 3? Iya, lebih dekat ke 4. Jadi langsung saja dibulatkan bahwa 3 4/6 dibulatkan menjadi 4. Gimana? Mudah ya? Contoh selanjutnya misalnya 5 2/4 dibulatkan menjadi 5 2/4 itu artinya nanti letaknya ada di antara 5 sampai 6. Nah, sekarang buat uraian pecahannya, urutan uraian pecahannya seperti tadi. Dimulai dari yang 5-nya ditulis dulu, kemudian pecahannya diurutkan dari 1/4 sampai 4/4. Sekarang sampai 6 ya, di sini kasih bilangan 6. Sekarang dilihat 2/4 letaknya ada di sini. Nah, dilihat 2/4 letaknya lebih dekat ke 5 atau ke 6. Nah, ini ternyata letaknya ada di tengah ya. Nah, 4/4-nya ini itu sama dengan sama dengan 1 ya. Nah, 5 tambah 1 kan 6, jadi 6 ini letaknya ada di sini ya. Nah, sekarang 2/4 itu kan letaknya jadi di tengah-tengah antara 5 dan 6. Nah,
gimana pembulatannya? Kalau ada di tengah-tengah seperti tadi, kita akan bulatkan ke atas. Jadi 5 2/4 dibulatkan menjadi 6. Iya gitu. Jadi kalau di tengah-tengah dibulatkan ke atas. Ke bilangan bulat selanjutnya, setelah 5 ke 6 dibulatkan ke atas. Jadi 5 2/4 dibulatkan menjadi 6. Seperti itu ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang penaksiran pecahan. Penaksiran pecahan atau menaksir itu artinya memperkirakan hasil hitung suatu operasi hitung. Jadi menaksir itu memperkirakan hasil hitungnya. Nah, penaksiran atau taksiran itu dibagi menjadi tiga macam, yaitu ada taksiran terbaik, taksiran bawah, dan taksiran atas. Misalnya 2/1/4. Nah, untuk taksiran terbaik berarti kita gunakan cara yang seperti tadi, menggunakan uraian urutan pecahan. Misalnya kan tadi 2, kemudian 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. 4/4 ini nilainya nanti sudah ke 3 ya, ini 3. Nah, sekarang lihat 1/4 ada di sini. Jadi untuk taksiran terbaik kita lihat 1/4 lebih dekat ke 2 atau ke 3. Kalau lebih dekat ke 2 berarti taksiran terbaiknya ini sama dengan 2. Kemudian untuk taksiran bawah, kalau untuk taksiran bawah kita tidak usah memperdulikan ini. Kalau taksiran bawah ini, jadi kalau bawah langsung saja ini tetap 2. Kalau taksiran atas yang bilangan bulatnya ini kita tambahkan 1, kita naikkan 1 karena taksiran atas. Jadi 2 tambah 1 sama dengan 3 ya. Jadi kalau taksiran terbaik kita lihat pakai menguraikan yang ini. Kalau taksiran bawah tidak usah lihat ini, tapi langsung tetap bilangan bulatnya tetap. Kalau taksiran atas bilangan bulatnya ini ditambahkan 1 jadi 3. Seperti itu ya. Selanjutnya kita akan belajar cara menaksir pecahan. Penaksiran operasi hitung pecahan. Misalnya ada pecahan 21/10 ditambah 5 8/9. Taksirannya sama dengan berapa? Ini seperti sama dengan tapi agak dibengkokkan. Ini lambang taksiran ya. Nah, caranya kita uraikan satu-satu. Kita bulatkan dulu satu-satu dengan taksiran terbaik. Jadi ini kan 2, yang ini dulu pakai tadi 21/10 ini sampai 10/10 itu ya. Nah, 10/10 nya ini nanti sama dengan 3 kan 2 sampai 3. Nah, 10/10 nya ini mewakili angka 3. Sekarang dilihat 1/10 ada di sini. Nah, dia lebih dekat ke 2. Jadi 2/10 pembulatannya sama dengan 2 ditambah ini kita bulatkan lagi 5. Kita buat uraikan pecahannya seperti ini, 1/9 sampai 9/9. 9/9 nya ini mewakili angka 6.
6 ya, karena ini ada di antara 5 dan 6. Oke, sekarang lihat 8/9 nya ada di sini, dia lebih dekat ke 6, berarti 8/9 dibulatkan menjadi 6. Nah, jadi ini 2 ditambah 6 sama dengan 8. Jadi taksirannya 21/10 ditambah 5, 8/9 sama dengan 8. Misalnya nanti dikali, ya ini tinggal diubah operasi hitungnya. Misalnya itu tadi dikali 21/10 dikali 5, 8/9. Nah, itu tadi ya, 2 kali 6 ya, yang ini tinggal diubah operasinya karena ini perkalian. 2 kali 6 sama dengan 12 ya. Ini contoh penaksiran operasi hitung pecahan ya, tinggal dilihat nanti apakah dia ditambah, kurang, kali, atau bagi.